Pendidikan holistik itu apa? Pendidikan holistik itu pendidikan yang mengelola manusia, menuntun manusia sehingga dia bisa mengembangkan semua potensinya secara utuh. Tadi kan ada panca indera, ada akal, ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi. Ini kalau di pendidikan holistik dikelola semua, wong itu potensi kita. Eman-eman kalau hanya digarap akal sama panca indera saja. Bukannya akal sama panca indera ini tidak penting. Penting, cuma masih banyak yang lain yang bisa kita kembangkan. Nah, pendidikan yang peduli dengan semua aspek ini namanya pendidikan yang holistik. Ya menggarap fisiknya, yang menggarap aspek emosinya, ya juga aspek sosialnya, ya aspek moralnya, aspek intelektualnya, karakternya, kreativitasnya, spiritualnya. Semuanya harus digarap biar kita jadi manusia yang utuh, bukan manusia yang parsial. Keutuhan itu kalau dalam bahasa Arab namanya kulliyah. Kul, semuanya. Makanya kalian kalau ke kampus kan namanya kuliah. Mahasiswa yang kuliah harusnya semua potensinya terkembangkan. Intelektualnya iya, emosinya iya, spiritualnya iya, moralnya iya, fisiknya iya. Itu namanya pendidikan yang holistik. Ya cuma sebagaimana kritik-kritik kemarin-kemarin, pendidikan kita ini agak terlalu berat ke akal sama panca indera. Agak positivistik, kurang utuh. Kenapa hari ini misalnya hubungan sosial kita tidak bagus? Mungkin dunia itu tidak banyak kita kelola. Kalau hubungan dengan orang lain tidak bisa hanya pakai akal dan panca indera. Kalau hanya pakai akal dan panca indera, misalnya ono bencana pesawat jatuh, kamu melihatnya hanya pakai akal dan panca indera, ya secara panca indera, secara fakta ya ada pesawat Lion Air nomor sekian jatuh, korbannya sekian, itu faktanya begitu. Ada tsunami, ya faktanya ada tsunami di Palu, di Donggala, ya itu faktanya. Kalau hanya kamu berhenti di akal sama panca indera, kamu cuma cerita ada tsunami, korbannya berapa, yang meninggal berapa, yang kehilangan rumah berapa, itu ngomong fakta, panca indera atau akal. Kamu mungkin tidak akan turun untuk membantu. Karena untuk turun membantu kalkulasinya bukan kalkulasi akal rasional sama materi. Kalau kalkulasi akal, ngapain kamu capek-capek ke sana? Dia bukan apa-apamu, bukan tetanggamu, bukan saudaramu. Biar aja diurusi negara. Kan gitu itu kalau kalkulasi rasional. Bukan urusan kita. Kecuali kamu menteri sosial, apa presidennya, apa baru urusan. Tapi kan kamu bukan apa-apanya. Secara rasional membunyikannya begitu. Itu kalau pakai akal dengan pakai panca indera. Coba dipakai alatmu yang lain. Ya kita punya alat lain untuk hubungan sesama namanya nurani. Nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa macamnya nurani nanti. Ya nurani hati. Kalau pakai hati ndak tega. Masa di sini makan-makan enak-enak, seneng-seneng, ngopi-ngopi sambil ngerokok-ngerokok, di sana sengsara. Mbok ya berbagilah semampunya, itu nurani. Kalau ada temanmu akhir bulan gini dompetnya sudah habis isinya, sejak pagi dia belum makan apa-apa, itu kalau kamu baca pakai akalmu, kamu ndak bantu apa-apa ke dia, itu sah. Dia bukan apa-apamu, cuma teman. Kamu ndak bertanggung jawab sama kehidupannya kan. Tapi kalau kamu baca pakai nurani kan kasihan ya, dia sejak pagi belum makan nih.
Meskipun duitku juga tipis, tapi aku kan tidak segitunya juga. Kalau cuma bayari makan dia aja masih bisa. Nah, itu nurani yang bunyi. Kenapa di medsos itu sering tempur? Karena kadang-kadang alat yang kita kedepankan beda. Berhubungan dengan orang lain itu kadang-kadang tidak cuma butuh akal rasional sama fakta, kita juga mungkin butuh nurani. Kapan nurani harus dipakai? Nah, itu yang katanya di pendidikan holistik. Kalau kita tidak canggih di situ, ya tidak optimal pengembangannya. Apa-apa dibaca pakai akal sama materinya. Dicari masuk akalnya atau dicari bukti fisiknya. Kenapa? Di alat yang lain kita tidak canggih. Kalau ada sering orang, loh memang kebenarannya begitu kok, faktanya begitu kok. Lah ya, kalau faktanya begitu kamu membacanya cuma pakai panca indera. Kebenarannya begitu mungkin kamu bacanya cuma pakai akal. Coba pakai nurani. Mungkin kamu ndak tega ngomong semacam itu. Kenapa kamu ndak pakai? Karena ndak terlatih pakai. Nah, itu gunanya pendidikan holistik. Tujuannya apa? Membentuk manusia yang holistik, manusia yang utuh. Manusia yang holistik itu apa? Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Jadi manusia itu masterpiece-nya Allah, ciptaan yang paling dibanggakan Allah. Pasti luar biasa. Dirimu itu pasti luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak luar biasa. Hanya saja mungkin kamu terlalu males. Jangan kamu lah, kita ya. Ya, nanti kalau kamu mau anggap emangnya bapak tidak ngono kok. Ya wes, kita terlalu males. Banyak hal-hal dahsyat yang bisa kita lakukan. Kamu mungkin melongo dulu lihat nenek moyangku, wah nenek moyang kok sehebat itu, kok aku ndak. Loh kamu bisa sama hebatnya, hanya saja mungkin kurang keras usahamu. Simbah saya dulu sakti luar biasa loh Pak. Loh mungkin kamu bisa juga sesakti beliau, cuma usahamu kurang keras. Sekarang kesaktiannya hilang sudah. Simbah saya dulu kerja dari pagi sampai sore ke sawah ndak apa-apa. Simbah saya dulu kalau di sawah itu minum air dari sungai langsung diminum ndak apa-apa. Kehujanan, kepanasan tangguh, sampai tua juga sehat. Dia hebat. Sebenarnya kamu juga punya kehebatan yang sama. Ndak kamu kembangkan saja potensimu. Jadi misinya pendidikan holistik itu, kamu punya banyak potensi, punya banyak kualitas, optimalkan itu. Setiap orang hebat, jangan khawatir. Karena kita ciptaan terbaiknya Allah, masterpiece-nya Allah, yang dibanggakan di depan para malaikatnya. Masa cuma gini-gini aja hidup kita? Kan gitu. Oke. Ciri kurikulumnya, ini berarti kalau mau membuat kurikulum yang holistik, yang pertama harus menyadarkan setiap orang tentang kualitasnya, kapasitasnya, keunikan dirinya. Setiap orang harus disadarkan bahwa dia hebat, punya potensi. Siapapun nanti yang jadi guru jangan sampai mematahkan harapan siswa dan muridnya. Jangan dikasih label-label yang membuat anak, membuat siswa, membuat murid merasa bahwa aku itu tidak mampu, aku itu kecil, aku itu tidak punya kualitas. Setiap orang punya kualitas. Kalau ada murid kok tidak berkembang, jangan-jangan gurunya atau lembaganya yang tidak mampu mengembangkan. Maka bikin kurikulum yang membuat orang sadar. Yang kedua, bikin kurikulum yang dilatih tidak hanya cara berpikir linier tadi yang positivistik, tapi juga intuitif, tapi juga nurani, tapi juga insting, dikelola semua.
Jadi jangan hanya pinter berpikir dan pinter mendayagunakan panca indera, mengembangkan sains, tapi juga cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Bikin kurikulum semacam itu. Yang ketiga, bikin pembelajaran yang multiple intelligence. Multiple intelligence ya sama kayak tadi. Semua jenis intelijensi. Intelijen itu bukan semata-mata akal ya. Intelijensia itu ya semua potensi tadi dikembangkan semua. Apa yang baik, apa yang bagus, potensi apapun dalam diri anak, dalam diri siswa, kembangkan. Kalau sudah, baru yang keempat. Sadarkan mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian. Mereka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini nanti yang disebut kecerdasan sosial. Kalau sudah kasih materi selanjutnya, ternyata hubungannya tidak cuma dengan manusia yang lain, tapi juga dengan yang non-manusia. Hewan, tumbuhan, benda-benda, dan macam-macam. Kecerdasan dan kesadaran ekologis. Jadi ciri awal pendidikan holistik itu kembangkan semua potensimu, sadari bahwa kamu hidup bersama orang lain, sadari bahwa kamu hidup di tengah yang non manusia juga, di tengah lingkunganmu juga. Yang selanjutnya ciri kurikulum pendidikan holistik berarti apa? Transdisiplin. Transdisiplin itu jangan biarkan dirimu sempit. Yang jurusan agama ngertinya agama saja, tidak ngerti sosiologi, tidak ngerti antropologi, tidak ngerti geografi, tidak ngerti. Nah, itu susah. Saya dulu naik pesawat bareng orang banyak, ada yang tanya sama pramugarinya, "Mbak, arah barat mana ya? Mau apa Pak? Mau sholat." Jadi nggak tahu pesawatnya ngadep ke mana, pokoknya nyari arah barat karena sholatnya biasanya ngadep ke barat. Nah, ini kan kecerdasan geografis. Kalau ngertinya hanya agama saja, tidak diimbangi pengetahuan tentang yang lain, jadinya tidak luas kita, jadinya sempit. Maka harus transdisiplin. Untuk bisa ngitung waris, ngitung faraid dengan baik, kamu butuh matematika. Tidak boleh benci matematika. Kalau kamu benci matematika, tidak bisa ngitung waris. Tidak bisa ngitung hartamu untuk dizakati. 2,5% itu berapa ya? Benci saya Pak kalau matematika itu Pak. Iya. Kadang-kadang ada kalkulator jaga sudah bingung juga. Ngitung persen pakai kalkulator gimana ya Pak? Itu ya wis parah itu berarti. Loh, kita butuh banyak ilmu yang lain. Jangan sempit. Makanya umat Islam itu disuruh bersatu yang kompak karena keterbatasan manusia. Kadang-kadang meskipun butuh ilmu yang lain, kita tidak menguasai. Ya, teman kita yang menguasai. Maka kompaklah, kita saling butuh. Yang ahli agama butuh ahli geografi, yang geografi butuh ilmu sosial, yang ilmu sosial butuh antropologi, yang antropologi mungkin butuh ilmu sejarah. Kita saling butuh. Makanya yang kompak. Disitulah rahasianya ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macamnya umatku, beda-bedanya umatku, itu rahmat. Karena bisa saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itu rahasianya ya syuddu ba'duhum ba'do, saling menguatkan. Aduh, waktunya waris aku tidak ngerti matematika. Punya teman ahli matematika. Jadi transdisiplin. Harus ngerti banyak disiplin ilmu yang lain. Saya bayangkan kalau kita kompak semua ahli tauhid apa semua ahli fikih, isinya debat terus mesti. Kok semuanya kiai juga sumpek.
Cuma hari ini orang sering tidak sadar itu kan, tidak ngerti posisinya. Semua memposisikan diri jadi kiai dan ulama. Senengannya nasihati. Ya, coba kamu cek Facebooknya teman-temanmu, WA-nya, Instagramnya, itu isinya tutur-tutur, ngasih tahu orang. Nah, ndak apa-apa kamu ndak ahli di satu bidang, asal kamu terbuka mau menerima masukan dari bidang yang lain. Itu namanya transdisiplin. Karena kita manusia terbatas. Kita ndak ahli di semuanya, tapi kita siap menerima masukan dari banyak bidang yang lain. Sadari posisimu di mana. Kalau memang posisimu di situ, ya care-lah dengan bidangmu sambil tidak menutup diri masukan-masukan dari bidang yang lain. Terus seimbang dalam belajar, apakah belajar secara individual maupun belajar secara kelompok. Ini untuk melatih kehidupan sosial tadi, kolaborasi, kooperasi, hidup dengan yang lain. Terus sadari bahwa belajar itu sifatnya long life, sepanjang hayat, dan evolutif. Orang itu tambah ilmunya, berubah hidupnya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, berubah hidupnya, terus begitu. Tanamkan semangat itu. Potensi manusia itu besar, luar biasa, tak terbatas. Pelan-pelan dikembangkan, dipenuhi. Mungkin sampai besok meninggal tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi kita berproses terus ke arah yang lebih baik. Jadi cirinya orang baik itu kan yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bukan yang manusia yang perfect, tapi yang selalu lebih baik, selalu lebih baik. Oke, terus pembelajaran itu prosesnya kreatif dan artistik.